Arga selalu hidup dalam diam, bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah toko kecil. Rutinitasnya monoton. Berangkat pagi, pulang sore, makan sendiri, tidur dalam kamar kosan pengap yang hanya diterangi lampu lusuh. Dia bukan orang yang banyak teman. Mungkin hanya Anton, rekan sekerja yang cukup akrab dengannya. Anton cerewet, penuh tawa, kadang sedikit norak. Tapi di tengah kesepian hidup Arga, keberadaan Anton seperti nyala lilin di ruangan gelap. Hari itu seperti biasa, mereka makan siang bareng di warung kecil dekat toko. "Ada rencana weekend ini gak?" tanya Anton sambil menyeruput es teh. Arga hanya mengangkat bahu. "Mungkin tidur aja." Tawa Anton meledak, renyah dan hidup. Mereka membicarakan film horor, pelanggan aneh, hal-hal kecil yang mengisi sela-sela hari. Bagi Arga, itu cuma siang biasa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Malam harinya, sekitar pukul 10, Arga sedang selonjoran di kasur, menatap layar ponsel. Pesan masuk dari grup kantor. Dika mengatakan, "Gila, Anton ditemukan gantung diri di gudang." Arga terpaku, jantungnya mencelos, tangan gemetaran. Dia membaca ulang pesan itu, berharap matanya salah. Dika melanjutkan, "Polisi bilang sepertinya bunuh diri, padahal siangnya masih ketawa-ketawa ya." Masih ketawa-ketawa bersamanya. Dunia Arga mendadak menyempit. Ruangan kosannya terasa menekan. Dinding-dindingnya seolah bergerak mendekat, mengurung, mencekik. Kenapa? Baru tadi siang mereka bercanda. Baru beberapa jam lalu suara tawa Anton memenuhi udara. Tiba-tiba, kenangan siang itu menyeruak begitu nyata. Tawa Anton, tangannya yang menepuk bahu Arga, kalimat perpisahan ringan. "Besok ketemu lagi, Kak." Tapi besok tidak pernah datang untuk Anton. Arga terduduk di kasurnya, membeku, menatap kosong ke arah ponsel yang masih menyala. Di luar, hujan mulai turun perlahan, mengetuk-ngetuk jendela seperti tangan-tangan kecil yang meminta masuk. Di antara derai hujan itu, entah kenapa, Arga merasa seolah mendengar sesuatu. Sebuah bisikan tipis, seolah suara seseorang memanggil namanya. Pemakaman Anton berlangsung sederhana. Hujan rintik-rintik membasahi nisan yang masih baru. Arga berdiri di antara kerumunan, diam, hanya menatap tanah basah. Tidak ada yang terasa aneh. Anton memang dikenal sembrono, dan kecelakaan seperti itu bisa menimpa siapa saja. Namanya juga nasib, pikir Arga. Seseorang menepuk pundaknya dan bergumam pelan kepada Mia, "Semoga dia tenang di sana ya, Ga." Arga cuma mengangguk pelan. Setelah pemakaman, hidup berlanjut. Arga kembali bekerja, berkutat dengan rutinitas. Kadang-kadang ingatan tentang Anton muncul, tapi itu lebih sebagai kenangan samar, bukan sesuatu yang mengusik hatinya dalam. Suatu malam, Arga mampir ke warung Bu Yani. Perempuan paruh baya itu sudah seperti ibu sendiri bagi banyak anak kos di sekitaran situ. "Mas Arga, biasa ya?" sapa Bu Yani sambil tersenyum. Arga mengangguk, "Iya Bu." Malam itu biasa saja. Arga makan, membayar, lalu pulang. Tidak ada firasat buruk, tidak ada bisikan, tidak ada sesuatu yang terasa berbeda. Besoknya, kabar itu datang. Bu Yani hilang. Warungnya dibiarkan terbuka, lampunya masih menyala. Polisi mengatakan, mungkin dia terpeleset dan hanyut ke sungai di belakang pasar. Arga mendengarnya saat sarapan di kantor. Ia mengernyit, merasa iba, namun tetap saja. Di benaknya, ini kejadian biasa. Kejadian bisa terjadi sama siapa aja, pikirnya sambil mengaduk kopi. Malam ketiga setelah itu, Arga pulang larut. Di tangga kos, ia bertemu Pras, tetangga sekamarnya. "Lembur gak?" sapa Pras santai. Arga mengangguk dan menjawab, "Iya bro." Mereka tertawa kecil, berbasa-basi ringan, sebelum Arga masuk ke kamarnya. Malam itu Arga tidur nyenyak, merasa semuanya normal. Namun besoknya keadaan kosan berubah.
Pagi-pagi terdengar teriakan dari kamar Pras. Pintu kamarnya terbuka, orang-orang berkerumun. Pras duduk di lantai, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Dia ngamuk, teriak salah satu penghuni kos. Polisi dipanggil. Pras digelandang ke rumah sakit jiwa. Katanya, ia mendadak mengalami gangguan mental berat. Tidak ada riwayat penyakit, tidak ada alasan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, perasaan tidak nyaman mulai menggores pikiran Arga. 3 kejadian, Anton mati, Bu Yani hilang, Pras gila. Semua terjadi setelah mereka berbicara dengannya. Kebetulan, pikir Arga. Ia menggeleng keras. Tidak masuk akal untuk menghubungkan dirinya dengan semua itu. Tetapi, benih keraguan telah ditanam. Arga mulai menjaga jarak dari orang lain. Ia memilih jalan memutar ke kantor. Ia lebih banyak diam. Namun dunia tidak memudahkan. Suatu sore saat hujan deras, Pak Darman, satpam kosan, menghampirinya. "Mas Arga, mau dibukain gerbang?" tanyanya. Arga ragu sejenak. Lalu tanpa pikir panjang berkata, "Iya Pak." Gerbang terbuka. Arga mengangguk singkat, lalu bergegas ke kamar. Besok paginya, Pak Darman ditemukan tewas di pos satpam. Mulutnya berbuih, tubuhnya kaku. Orang-orang bilang serangan jantung. Arga mendengarnya sambil menahan napas. 4 orang, 4 interaksi. Semua berakhir buruk. Rasa takut mulai tumbuh dalam dirinya. Tapi ia masih berusaha menyangkal. "Ini konyol," gumamnya. "Mana mungkin cuma gara-gara ngobrol." Namun nalurinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam saat ia berdiam di kamarnya, hujan deras mengguyur atap. Arga mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Ia membeku. Mas Arga." Suara anak kecil. Tangisan. Arga mengintip lewat jendela kecil. Seorang bocah lelaki berdiri di sana, basah kuyup, tubuhnya gemetar. Hatinya memberontak. Tidak mungkin membiarkan anak sekecil itu sendirian di tengah malam begini. Dengan langkah berat, Arga membuka pintu. "Kamu kenapa?" tanyanya. Suara serak. Anak itu mendongak, matanya kosong. Tanpa kata, bocah itu berlari ke jalan. Sebuah mobil melintas. Dentuman keras menggema di udara basah. Tubuh kecil itu terguling di aspal. Arga jatuh berlutut menatap pemandangan mengerikan itu. Tubuhnya bergetar, matanya panas. "Apa yang gue lakuin?" bisiknya. Setelah kejadian itu, Arga benar-benar berubah. Ia berhenti bicara, benar-benar berhenti. Ke toko, ia menulis daftar belanjaan di kertas. Kasir bertanya. Ia mengangguk atau menggeleng. Teman bertemu. Ia pura-pura tidak mendengar. Tetapi bahkan dalam keheningan itu, Arga tahu sesuatu telah melekat pada dirinya. Malam-malam berikutnya, bisikan itu mulai muncul. Pelan, lalu semakin jelas. "Bicara Arga, kau sendirian, bukalah mulutmu." Arga menutup telinga, membungkus kepalanya dengan bantal. Menjerit dalam hati, namun suara itu tidak pergi. Bayangan mulai bermunculan di sudut matanya. Wajah-wajah orang yang pernah berbicara dengannya kini mengawasinya dalam mimpi. Suatu malam, ketukan datang lagi. Tok, tok, ga. "Ini Anton, kedinginan, ga." Tok, tok. "Mas Arga, saya kedinginan." Suara Bu Yani. Tok, tok. "Bro, jangan diam aja bro." Suara Pras. Arga menggigil di sudut kamar. Tidak membuka pintu. Tidak menjawab. Sampai akhirnya ia berbisik, hampir tak terdengar, "Maaf." Keesokan paginya, seorang penghuni kos ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Ia tidak pernah bicara dengan Arga, tapi Arga tahu. Bisikan itu telah menyebar, dan kini ia benar-benar sadar. Ini bukan kebetulan, ini adalah kutukan, dan ia adalah pusatnya. Arga mengurung diri di kamarnya. Tirai ditutup rapat, lampu dipadamkan, dan telepon genggamnya dimatikan. Setiap suara dari luar, setiap bayangan yang bergerak di balik celah pintu, membuat jantungnya berpacu tak menentu.
Bisikan itu kini tak pernah berhenti. Sendirian itu menyakitkan, Arga. Bicaralah. Kadang bisikan itu berubah menjadi jeritan, memaksa telinganya berdering, membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Ia sudah tak tahu lagi berapa lama ia berdiam di kamar, hidup hanya dari air keran dan biskuit basi. Pada malam ketujuh, tubuh Arga mulai melemah. Kelaparan dan kehausan mengikis tenaganya. Pikiran sehatnya mulai kabur, tergerus rasa bersalah, dan teror yang membuncah. Di tengah kegelapan, ia melihat sesuatu. Sosok Anton berdiri di sudut kamar, senyumnya bengkok, matanya kosong. Gua kedinginan gak? Di belakangnya, Bu Yani muncul. Wajahnya lebam, pakaiannya basah kuyup. Mas Arga, kenapa diam aja? Kemudian Pras tertatih, tangannya mencakar udara, matanya membelalak liar. Arga menjerit dalam hati, menutup matanya, membenamkan kepala ke dalam bantal. Tapi bayangan itu tetap ada, merayap masuk ke pikirannya. Bicara Arga, kalau tidak semua akan tetap datang, dan datang. Bisikan itu menekan, mencekik, mendorongnya ke tepi kegilaan. Pada malam berikutnya, ia mendengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Mas Arga, buka. Ini Pak RT. Suara dari luar terdengar panik. Arga diameter, berkeringat dingin. Ia tahu, berbicara berarti mengutuk orang itu ke nasib mengerikan. Mas Arga, ini darurat. Kebakaran di rumah sebelah. Tok, tok, tok. Arga meremas rambutnya sendiri. Otaknya berteriak. Ia ingin menjawab, ingin memperingatkan, tapi rasa takut membelenggunya. Dalam satu momen keberanian, ia membuka sedikit mulutnya. Pergi. Begitu kata itu keluar, suara ketukan berhenti. Hening. Arga terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat. 10 menit kemudian, suara sirene meraung di kejauhan. Lampu merah biru berkedip di sela-sela jendela. Arga tak perlu bertanya apa yang terjadi. Ia tahu, Pak RT takkan kembali. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Ia mulai mendengar suara-suara dari dinding. Bisikan yang tak bisa diabaikan. Ajakan untuk berbicara. Desakan untuk melepaskan beban. Hingga akhirnya, satu malam, Arga melihat sosok baru di sudut kamar. Bukan Anton. Bukan Bu Yani. Bukan Pras. Sosok itu tidak punya wajah. Hanya bayangan hitam yang bergidik, seolah berdenyut dengan napasnya sendiri. Kau sudah menjadi bagian dari kami, Arga, katanya. Tak ada jalan keluar. Arga menangis, tubuhnya lunglai. Ia tahu ia kalah. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, apa yang harus gue lakuin? Bayangan itu mendekat, membisikkan satu kata di telinganya. Sebarkan. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Arga membuka pintu kamarnya. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia melangkah keluar ke dunia yang masih asing baginya. Orang-orang di sekitar menyapanya. Dan untuk pertama kalinya, Arga membalas sapaan mereka dengan suara pelan. Satu persatu. Menyebarkan kutukan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya.